King. Masa lalu kamu dapat dengan mudahnya mendominasi setiap aspek hidup yang kamu jalani. Setiap kenangan indah ataupun kejadian traumatis bisa menguasaimu untuk tetap hidup di sana dan melupakan momen saat ini yang sedang kamu jalani. Kamu itu nggak punya apa-apa selain momen saat ini yang ada di hadapan kamu. Dengan mengalihkan perhatian kamu dengan sesuatu yang lainnya, maka kamu telah kehilangan hidupmu yang seutuhnya. Kayaknya emang terdengar simpel bahwa kamu cuma perlu keteguhan hati untuk merelakan masa lalumu itu. Tetapi, sebenarnya ada beberapa langkah-langkah yang harus kamu lewati dulu untuk bisa sampai ke titik itu. Jangan belajar lari kalau kamu masih baru bisa merangkak. Saya akan menjelaskan apa saja langkah-langkah itu, namun sebelumnya, kamu perlu mengenali terlebih dahulu setup yang sering kali mencegah kamu untuk memulai langkah pertama. Kalau kamu scrolling di sosial media, terutama TikTok, itu nggak butuh waktu lama buat kamu menemukan quote-quote yang saya sebut dengan naif tapi berusaha bijak. Isi kontennya cuma video random, habis itu ditambahi tulisan-tulisan yang kelihatan banget pengen terdengar bijak. Biasanya topiknya itu sensitif, berbau-bau romans yang gagal. Habis itu dibumbui dengan kata-kata bijak dari bocah naif yang berusaha menghandle situasi yang tragis itu meskipun dirinya sedang tersakiti. Koplo. Bisa kita lihat kalau kapasitas masalah hidupnya sebatas diputusin sama cewek yang disukainya. Seandainya kamu mentoleransi fenomena seperti ini, maka kamu sedang berada di jalan yang kegagalannya itu sudah dapat dipastikan. Di sini saya nggak bilang kalau dikhianati sama seorang pasangan yang kamu cintai itu merupakan hal yang sepele. Saya sendiri pun mengalaminya dan itu hal yang cukup berat saya alami. Tetapi yang saya kritik di sini adalah bagaimana mereka menyikapi masalah itu seakan-akan sebuah masalah yang intens dan membagikannya kepada orang lain di platform sosial media adalah perilaku yang bijak untuk membuat mereka terlihat keren. Ini adalah sebagian contoh kecil yang memanipulasi pola pikirmu untuk berpikir demikian. Masih banyak bentuk konten-konten lainnya di sosmed yang menargetkan kecemasan dan kesedihan kamu untuk membuat kamu jadi baperan. Tetapi ini jenis konten yang paling umum saya jumpai. Mustahil untuk menggunakan logika berpikirmu secara optimal di saat sebagian besar kondisinya telah dipengaruhi oleh emosi. Supaya kamu bisa membersihkan kondisi pikiranmu dan menjaganya tetap jernih, maka filter stimulus informasi yang kamu terima untuk otak kamu. Kalau kamu melewati langkah yang satu ini, maka informasi yang akan saya berikan selanjutnya bakalan sia-sia. Karena fondasi awalnya itu ada pada mindset kamu. Kamu harus yakin bahwa masa depanmu akan terjadi jauh lebih indah daripada kehidupan yang sebelumnya kamu jalani. Untuk itu, kamu memerlukan sebuah rencana yang matang, bukan sekedar afirmasi kosong ke diri sendiri. Kamu pernah dengar gak kalau musuh terbesarmu adalah diri sendiri? Siapa yang paling berpengaruh membuat alasan setiap kali kamu mau bekerja? Siapa yang membenarkan kalau kamu ditakdirkan untuk gagal? Semua setup yang kamu ciptakan untuk diri sendiri, semuanya terdengar begitu meyakinkan. Ilusi-ilusi yang senantiasa mengingatkanmu dengan kesalahan yang kamu perbuat ataupun musibah yang pernah terjadi kepada kamu, datang dari dalam dirimu sendiri. Nggak ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu dari diri sendiri. Saya tahu kalau ini terdengar suram dan seakan-akan nggak ada harapan yang tersisa. Tetapi, kamu bisa mengalahkan musuh terbesarmu ini melalui self-destruction. Sekarang, saya mau tanya sama kamu, apakah saat ini kamu benar-benar bebas? Kamu mungkin berpikir kalau kamu itu hidup penuh dengan kebebasan. Kamu punya rumah, kamu punya uang, dan kamu punya waktu luang yang bebas mau digunain untuk apa saja. Tetapi, bagaimana jika kamu sudah tidak lagi memiliki itu semua? Apakah kamu akan tetap menjalani hidup yang sama?
Langkah pertama dalam melakukan self-destruction adalah dengan membinasakan segala bentuk kepemilikan kamu dengan semua hal-hal eksternal yang dititipkan kepada kamu. Saya tidak bilang kalau kamu harus jual rumah dan membuang seluruh harta yang kamu miliki, lalu hidup dengan bebas di jalanan nggak punya apa-apa. Bukan, itu namanya konyol. Yang saya tekankan di sini adalah barang-barang yang kamu miliki itu bukan bagian dari identitasmu. Saya paham kalau ini bukan perkara mudah untuk merelakan sesuatu yang pernah kita perjuangkan untuk mendapatkannya. Tetapi, ada beberapa latihan yang bisa kamu coba untuk sampai ke titik itu. Latihan yang pertama adalah dengan berpuasa. Kerakusan yang selama ini kamu pelihara akan memperkeruh kondisi pikiranmu dan itu tidak akan membawamu pada kebaikan. Hasrat kita sebagai manusia hanya senantiasa memenuhi keinginan demi keinginan tanpa benar-benar merasa puas dan cukup. Tetapi, di saat kamu membatasi lingkaran setan ini untuk terus berputar, kamu akan berhenti sejenak dan memandang segalanya dengan lebih berbeda. Perut yang kosong akan mempertajam kondisi pikiran kamu. Kamu akan mengaktifkan kembali insting berburumu yang telah lama mati di dalam DNA kamu dengan berpuasa. Jelas, kamu akan memerlukan kondisi tubuh dan pikiran yang sigap untuk memulai sebuah perubahan. Latihan kedua yang harus kamu lakukan adalah dengan bersedekah. Seluruh harta yang kamu miliki itu bukan sepenuhnya punya kamu. Sekali lagi, jangan jadi orang yang rakus. Sewaktu-waktu semua titipan kamu itu bisa direnggut dalam satu kejadian sekaligus. Gak ada manfaatnya kamu menimbun-nimbun itu semua. Jadilah sebuah alasan untuk orang lain merasa bahagia. Kamu bisa bersedekah dalam bentuk apapun seikhlas yang kamu bisa. Saya sendiri pun masih berlatih untuk bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tetapi, jangan sampai kamu mengharapkan sesuatu dari pemberianmu ke orang lain. Justru, di saat kamu tahu kalau orang yang kamu bantu itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang kamu lakukan, disitulah letak kepuasan hakiki yang gak akan pernah bisa didapatkan dengan harta semata. Latihan yang ketiga adalah dengan melakukan sebuah pengabdian. Kapan terakhir kali kamu menolong orang yang terkena musibah? Apakah kamu berkontribusi secara langsung atau cuma sebatas berdoa? Sebagai makhluk sosial, kita akan selalu berempati kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ini bentuk settingan yang sudah kita terima semenjak lahir. Hanya faktor lingkungan dan keputusan suatu individu yang membuatnya menjadi seorang psikopat. Masalahnya adalah, kamu gak akan hidup bahagia dengan melawan kodrat yang telah ditetapkan kepada kamu ke dunia ini. Kamu akan selalu terlahir sebagai makhluk sosial. Gak peduli seberapa persuasif kamu meyakinkan dirimu sendiri hal yang sebaliknya. Kamu hidup untuk sebuah alasan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sebuah panggilan jiwa dan ikatan yang kuat akan kebutuhan untuk melayani satu sama lainnya. Karena hidup ini terlalu singkat untuk diri sendiri. Langkah selanjutnya setelah kamu menjalani proses self-destruction adalah untuk menyempurnakannya. Hiduplah sepenuhnya dengan kehormatan, seakan-akan ayahmu sudah tiada. Semua tanggung jawab dan beban yang dulu dipikulnya sekarang sudah berada di pundakmu. Jadi, lakukanlah hal-hal yang selama ini ingin kamu raih, namun kamu takut mengecewakan orang tua kamu. Tulis secara mendetail dan spesifik tujuan besar yang ingin kamu raih dengan deadline yang jelas di atas kertas. Buatlah keputusanmu saat ini juga dan hadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang kamu ambil. Kamu akan terbebas dari ekspektasi orang lain yang selama ini mengekang potensi sebenarnya yang kamu miliki. Di saat kamu tidak memiliki tujuan yang pasti, maka mengenang dan bernostalgia dengan masa lalu menjadi pilihan yang mudah. Kamu hanya akan melupakan masa lalumu dengan mudah di saat kamu tahu secara pasti kalau masa depanmu akan menjadi jauh lebih baik jika kamu tetap melakukan proses
yang saat ini kamu jalani. Tidak ada tahanan penjara manapun yang lebih terkekang dibandingkan seseorang yang masih hidup dibatasi oleh masa lalunya. Fondasi utamanya adalah mindset yang berpikir bahwa kehidupan di masa depan akan menjadi lebih baik adalah sebuah kepastian. Kamu perlu menghancurkan terlebih dahulu identitas lamamu yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu melalui self-destruction. Namun bukan berarti kamu melupakan siapa dirimu yang sebenarnya dan alasan kenapa kamu hadir ke dunia ini. Justru kamu perlu menggali lebih dalam lagi mengenai tujuan akhirmu ke dunia ini dengan keyakinan optimisme serta rencana yang matang sehingga kamu tidak lagi memiliki ruang untuk masa lalu. Semoga kamu dapat menggerakkan hati banyak orang melalui tindakan yang kamu lakukan, terutama dirimu sendiri. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri. Jadilah inspirasi untuk dirimu sendiri dan jadilah panutan untuk dirimu sendiri. King.